Heboh, seperti kita ketahui bersama, demonstrasi besar-besaran sempat mengguncang berbagai kota di tanah air, tersebar di beberapa titik, diantaranya mungkin yang paling besar terjadi di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Makassar. Demonstrasi yang awalnya damai ini pun sepertinya mulai semakin tak terbendung lagi. Diduga lantaran gugurnya seorang anak muda berprofesi sebagai penarik ojek daring dan diduga tewas karena dilindas kendaraan taktis Brimob. Sontak insiden itu pun diduga menimbulkan reaksi yang semakin keras dan seolah juga menjadi pemicu lahirnya gelombang protes nasional. Dan dari situlah yang diduga menginisiasi influencer bernama Jerome Pauline yang kemudian menggagas beberapa poin tuntutan yang termaktub dalam rancangan tuntutan dan diberi nama 17+8, sebuah rancangan yang terdiri atas 17 poin dan diberikan waktu untuk diselesaikan sesuai dengan waktu yang diminta. Dan lalu, benarkah pula di antara beberapa selebriti terkenal yang seolah angkat tangan mengenai hal ini, Denny Sumargo berdiri terdepan dan dengan tegas menyatakan dukungannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama atau kembali membahas soal rancangan tuntutan masyarakat yang diberi nama 17+8 yang saat tengah viral saat ini dan seolah menjadi sebuah harapan besar masyarakat agar pemerintah tidak tutup mata dengan apa yang terjadi. Beberapa poin dalam rancangan tersebut seperti diketahui meliputi 17 tuntutan inti. Yang diantaranya ditujukan kepada Presiden, DPR, RI, pihak Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Ketua Umum Partai, dan kementerian terkait yang bertanggung jawab atas hal ini. Lantas, mengetahui hal ini dan untuk menjawab pertanyaan dari para pengikutnya di sosial media, dengan bagaimana sikap Denny Sumargo dan keberpihakannya terkait hal ini. Ia cukup menyambut baik hal ini. Densu dalam videonya juga menegaskan, dipir daripada Presiden harus membuka pintu seluas-luasnya dan ia pun menekankan, jangan sampai gerbang komunikasi yang sempat tertutup makin membeku. Menurut Densu, yang dibutuhkan sekarang bukan bentrokan, tetapi kesepakatan yang beradab dan bermartabat. Dengan sikap optimis Densu yang yakin bahwa pesan damai ini bisa sampai. Banyak sekali yang nge-tag gue tentang tuntutan 17+8 ini. Dan semoga DPR dan Pak Presiden membuka pintu untuk para perwakilan dan tokoh-tokoh dari mahasiswa, masyarakat untuk berdialog, untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka. Sehingga gerbang jembatan komunikasi itu yang sempat putus bisa terbangun kembali demi untuk mencapai kata sepakat, beradab, dan martabat. Dan saya yakin pesan ini akan sampai dan sesegera mungkin ini akan terrealisasi dengan baik. Sikap optimis yang keluar dari mulutnya sepertinya juga sejalan dengan apa yang dilakukannya belum lama ini. Ikut ambil bagian dalam demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR
RI. Densu bahkan tak hanya membawa air mineral untuk dibagikan. Ia memberikan pesan untuk para anggota dewan agar bertindak seperti orang tua yang sudah seharusnya mendengarkan suara rakyat. Tidak hanya itu, Densu juga menuturkan khawatir karena dengan kejadian ini semakin memperburuk keadaan. Dan tentunya yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Semangat! Semangat! Oke. Yuk masih jalan. Intinya adalah suasana sudah tidak kondusif, masyarakat marah, dan sebagai negara dan orang tua harusnya dia mendengarkan. Tinggal ambil beberapa pihak untuk ketemu, jangan sampai keadaan lebih buruk. Ngapain kita harus tunggu ketika semua orang harus dirugikan? Sedangkan kita punya jalan yang lebih dewasa sesuai dengan adab kita dan tradisi kita bisa tabayun. Karena kalau sampai pecah, sampai ada militer turun, keadaan Jakarta, Indonesia akan buruk dan kita semua akan rugi. Betul. Dan yang paling dirugikan itu masyarakat yang ada di bawah. Betul. Jadi minimal punya hati dan punya empati. Apa sih sebenarnya yang masyarakat ingin dapatkan? Mereka kan pengen didengarkan. Kenapa sih nggak mau nemuin mereka? Betul bang. Tinggal ambil perwakilan ketemu kok. Masyarakat juga tahu adab kok. Kalau masalahnya kayak begini, keadaan akan lebih buruk. Dan kalau buruk kejadian sampai akhirnya orang-orang tidak bersalah yang kena masyarakat lain, siapa yang mau disalahkan sekarang? Intinya semua orang-orang yang bertanggung jawab akan kejadian ini tolonglah kesatrian. Masyarakat juga tidak akan anarkis kalau kalian datang dengan kesatrian. Sementara itu, berbeda dengan Densu, pengusaha terkemuka yang sempat hadir di podcast Uya Kuya, Yusuf Hamka, sempat menyampaikan rasa keprihatinannya, bercerita soal pertemuan dengan Uya Kuya saat itu. Ia menuturkan betapa sedihnya melihat rumah seorang dirusak hanya karena framing dan isu di media sosial. Yusuf bahkan juga menegaskan kekerasan tidak boleh lagi menjadi budaya di negeri ini. Selain itu, sebuah hal mengejutkan terjadi di mana Yusuf Hamka akhirnya langsung mengabulkan permintaan awak media untuk berjumpa Uya Kuya secara langsung. Tampak di layar telepon genggamnya terlihat wajah Uya. Meski terlihat tegar, Uya mengaku belum mau banyak bicara soal insiden yang menimpanya. Uya juga meminta doa yang terbaik untuk keluarganya. Dalam perbincangan singkat itu, Uya juga berulang kali menegaskan jika dirinya dan keluarga sudah berusaha untuk ikhlas atas semua musibah yang terjadi. Dia udah tenang. Pas pertama ketemu saya langsung peluk dia kan. Saya bilang sabar, kamu orang baik, saya tahu. Sampai saya cium dia, saya bilang, ya, saya tahu perjuangan kamu, saya bilang sabar ya. Saya malah kasih satu ayat yang saya ingat, Innallaha maha sobirin. Orang sabar kekasih Allah. Saya bilang, ya Pak, saya udah ikhlas katanya. Udah sholat sama-sama, saya bawa dia jalan. Saya bilang, Mas Uya mau kemana? Saya mau naik ini taksi. Udah jangan, ikut saya bilang. Mau makan nggak? Lapar sih, lapar katanya. Udah ikut saya. Memang kelihatan wajahnya Mas Uya sedih, capek. Saya bilang, Mas Uya, kan saya pernah bilang sama Mas Uya, urusan-urusan seperti ini kita harus berjuang bersama-sama. Tidak boleh ada lagi kekerasan di Republik ini. Dan rumah dia kan hasil dari dia ngartis kan. Suami istri pontang-panting kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Terus dia menghasilkan satu rumah. Terus rumahnya di framing untuk dijarah. Kemudian dirusak. Ini kan kayaknya budaya kita nggak begini deh. Kenapa pada ini? Nggak taunya saya dengar katanya orang-orang dari luar kota. Ya, saya nggak tahu siapa yang ininya. Tapi maksud saya sudahlah, stoplah kekerasan. Udah nggak zamannya lagi, semua kan bisa diajak ngomong ya. Sampai saya bilang, maksud saya yang bilang, Mas Uya, Ibu, saya tahu kalian orang baik. Ya, nggak usah bersedih. Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik. Allah gantikan semua yang lebih baik. Cuman Ibu,
Dia bilang, saya yang lain saya ikhlas, cuman kucing saya kesian katanya. Itu aja dia bilang, kucingnya kesian. Pi, sehat Pi. Alhamdulillah sehat. Tuh, Mas Uya, teman-teman kangen tuh sama Mas Uya. Mas Uya sehat-sehat Ya, aja ya, kan? Thank you. Ah, Alhamdulillah sehat. sehat ya, makanya. Semangat Pi. Ya. Semangat. Iya. Thank you. Doain aja yang terbaik. Wih. Intinya saya nggak bakal banyak ngomong dulu, biar kondusif dulu. Karena kalau saya ngomong apapun salah, nanti takutnya digoreng-goreng, dipotong-potong lagi. Karena saya kemarin nggak ngomong apa-apa aja, dibikin video-video, pakai video lama saya, terus dikasih caption seolah-olah saya ngomong. Jadi sekarang lebih baik saya nggak komen apa-apa dulu aja gitu aja. Doakan yang terbaik aja, posnya lagi mengurus keluarga, urus semua, dan kita ikhlas kok. Yang penting kucing-kucing saya kembali gitu aja. Yang saya pikirkan kucing-kucing saya. Setali tiga uang dengan Yusuf Hamka, seorang rekan bernama Roy Sakti juga ikut menyampaikan rasa prihatinnya. Lantas, melihat rumah Uya dijarah massa, Roy pun mengirim pesan tabah yang intinya juga agar Uya dan sang istri tetap kuat dan bersabar menghadapi musibah ini karena yang mengetahui kebenaran hanyalah Tuhan. Roy percaya kebaikan Uya akan berbuah manis meski kini ia harus melewati ujian yang berat. Karena gini ya, masyarakat ini kan terprovokasi dengan video-video lama yang dipotong-potong di Mas Uya. Padahal kesalahannya Mas Uya itu ya memang joget-jogetnya lebay dan tampangnya nyebelin. Gitu aja sih. Harus mengundurkan diri itu sangat disayangkan. Karena ini DPR yang benar bekerja sesuai tugasnya ya. Kan kerja di masalah. Sedang di kinerjanya ya aman, ini kan apes namanya. Dan kita merasakan bantuan Mas Uya sebagai DPR karena ada beberapa kasus, contoh kayak ada kasus-kasus penipuan, kasus-kasus investasi bodong. Berkat Mas Uya sebagai DPR itu kita itu gampang untuk lapor ke polisi, diproses. Beliau kasih pengantar, Mas tolong dikawal dia kasus ini karena yang ngomong Mas Uya sebagai anggota DPR. Kalau setelah ini kan kalau yang ngomong Mas Uya sebagai artis ya nggak dianggap Mas. Lantas seperti apa kata perwakilan mahasiswa yang ditemui tim intens investigasi kemarin? Benarkah sebagai mahasiswa ia juga menyayangkan kejadian pengerusakan dan penjarahan tersebut? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Seperti diceritakan sebelumnya, sejumlah rumah anggota DPR seperti Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah sempat dirusak massa dan dijarah massa saat itu dianggap sengaja melukai dan menyakiti hati masyarakat, khususnya karena video jogetnya yang sempat viral. Lantas menanggapi kericuhan yang meluas, bahkan pengerusakan dan penjarahan yang terjadi, membuat Muhammad Ikram, Ketua Koordinator Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, mengecam keras tindakan brutal ini, sekaligus menyoroti pesan mendalam yang tersirat di baliknya. Saya sangat menyayangkan itu ya, artinya semestinya itu tidak dilakukan. Tapi belajar dari kondisi penjarahan itu, saya bisa menyimpulkan bahwa masyarakat itu segitulah keadaan atau kesejahteraan masyarakat. Setingkat beras saja mereka ambil, setingkat minyak makan yang harganya nggak sampai 50.000 mereka ambil. Artinya pemerintah harus ada dari proses penjarahan yang dilakukan, pemerintah harus mengambil pelajaran bahwasanya ada hal-hal yang kecil mungkin pemerintah tidak tahu bahwa masyarakat hari ini di kondisi yang seperti itu. Dan masih soal pengerusakan rumah,
dan penjarahan yang terjadi, seorang tetangga mengisahkan kejadian sama yang sempat menimpa Nafa Urbah. Nafa seperti diketahui dianggap melukai hati publik karena komentarnya yang kurang pas. Padahal dengan statusnya sebagai anggota dewan, namun yang mengejutkan adalah masa sepertinya salah menerka jika rumah tersebut miliknya. Seseorang tetangga bercerita, meski benar Nafalah yang menyewa rumah tersebut, namun yang tinggal justru adalah suami dan anak-anaknya. Pada saat sholat subuh kira-kira rakaat kedua lah ya, istri saya teriak-teriak. Istri saya, bapak gitu. Ada ini kita jebol ininya di atas security di depan gitu. Begitu salam, langsung kita lompat lari ke sini. Tapi masa udah masuk. Subuh pas, kira-kira 30 menit lah masa kemudian pergi setelah mengambil barang-barang. Kemudian ada 2 gelombang. Gelombang berikutnya kira-kira setelah 30 menit, kira-kira jam 5:30 lah ya. Datang lagi. Tapi barang-barang udah habis. Cuman kan kita antisipasinya jangan mereka membakar rumah. Ini rumah kadang-kadang Nafa tinggal di sini karena anaknya ada di sini sama Cek, sama mantan suaminya. Gitu ya. Jadi yang ngontrak memang betul Ibu Nafa. Oh, ini ngontrak. Oh, berarti bukan rumah Nafa pribadi. Bukan rumah. Masa menjarah itu menyebutkan rumah Nafa atau seperti apa dari awal ingin menjarah kemari? Memang yang dicari-cari ya rumah ini, rumahnya Nafa. Gitu, rumahnya Nafa yang dicari-cari. Dan di sini gitu, ya mungkin lah. Dan informasi yang berkembang di luar mengatakan bahwa rumah Nafa itu di Kebayoran Essence ya. Jadi kita nggak bisa membendung komunikasi. Di tengah kegaduhan ini, bagaimana respon pemerintah pusat? Apa benar akan ada langkah tegas yang akan diambil untuk menghentikan aksi anarkis ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Masih soal pengerusakan rumah, seperti Eko Patrio, Iyakuya, dan Nafa Urbah. Menanggapi kejadian ini, pihak istana yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan akhirnya juga buka suara, cukup menyayangkan adanya aksi massa yang merusak fasilitas umum. Maka dari itu sebagai tindak lanjutnya, ia menuturkan akan mengambil tindakan tegas. Ya betul, itu yang menjadi kekhawatiran kita dan sekaligus keprihatinan kita bahwa yang dirusak itu adalah fasilitas umum yang notabene penggunanya adalah kalangan masyarakat umum begitu. Bukan itu tujuan dari demonstrasi dan sekaligus itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Pak Presiden itu ya benar bahwa ada pihak-pihak yang harus diwaspadai dan karena itu harus diinvestigasi dan ditindak tegas kalau memang betul nanti bahwa ada pihak-pihak yang melanggar hukum. Dan memang KUHP sudah mengatakan perusakan, penjarahan itu merupakan tindak pidana, tetapi karena ini merusak institusi negara, DPR, DPRD, kemudian kantor polisi, menyerang pejabat negara, jadi ini harus bisa dianggap mendelegitimasi kewibawaan negara lah. Dan karena itu harus dihentikan supaya jangan berlanjut, karena kalau nanti berlanjut nanti bisa pusat-pusat kegiatan ekonomi akan terganggu, dan kalau kegiatan ekonomi terganggu, pusat kegiatan ekonomi terganggu nanti implikasinya luas, ketersediaan pangan, harga pangan, dan artinya masyarakat yang dirugikan akan semakin banyak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.